Rindi yang mendengar hal itu langsung loncat memeluk Mbak Tika. "Ah Bu, jangan nakut-nakutin saya dong Bu. Rindi lagi hamil muda soalnya nih. Rindi takut diganggu kuntilanak." Mbak Tika ingat dirinya memiliki peniti yang agak cukup besar yang ia pakai untuk mengaitkan jilbabnya di dalam tas dan diberikannya kepada Rindi. "Rindi, kamu kenapa nggak bilang sih lagi hamil muda? Sekarang kamu keluar kota jauh-jauh, takutnya kamu kecapean loh Rin. Saya khawatir sama kesehatan kamu dan calon bayinya. Sekarang peniti ini kamu kaitkan di baju kamu, jangan sampai terlepas." Kuntilanak dipercaya takut sama peniti. Rindi kemudian mengikuti saran dari Mbak Tika, dan pagi itu mereka berdua tetap terjaga sampai terdengar suara azan subuh. Di kantor cabang, Mbak Tika dan Rindi mulai tidak fokus bekerja, sehingga berulang kali Ibu Vero harus menegur mereka. Saat beristirahat makan siang, salah satu karyawan kantor cabang berbahasa basi menanyakan di mana hotel mereka tinggal dan juga bagaimana kesan pertamanya menginjakan kaki di Banda Aceh. Ibu Vero yang terkenal dingin, ketus, dan pendiam saat itu mulai asik bercerita seperti tidak biasanya. Ia benar-benar menunjukkan antusiasnya berada di Banda Aceh. Namun berbanding terbalik dengan Mbak Tika dan Rindi yang menjawab seperlunya saja dengan nada lemas. Di tengah percakapan, si karyawan perempuan, sebut saja namanya Khotijah, tiba-tiba menanyakan sebuah pertanyaan kepada mereka. "Kalian bermalam di hotel S itu apa aman dan baik-baik saja? Soalnya hotel itu bisa dibilang angker loh." Ibu Vero hanya menggeleng dan tertawa mendengar pertanyaan Khotijah yang menurutnya nonsens. Setelah selesai makan siang, Ibu Vero langsung berlalu menuju ke toko oleh-oleh yang berada tepat di sebelah rumah makan. Rindi yang melihat Ibu Vero sudah berlalu. Ia memburu pertanyaan kepada Khotijah. Rindi pun bercerita jika Mbak Tika dan dirinya diganggu oleh makhluk yang tidak kasat mata. Khotijah mengangguk dan bercerita jika memang hotel tersebut terkenal angker karena sewaktu bencana tsunami Aceh, beberapa mayat sempat masuk ke dalam hotel karena derasnya hantaman arus laut tsunami. Dan setelah dievakuasi, ada pun tamu hotel yang meninggal di tempat karena belum sempat menyelamatkan diri. Khotijah pun menanyakan kenapa Mbak Tika dan kawan-kawan tidak menginap saja di hotel yang biasa direservasi oleh perusahaan. Nasi sudah menjadi bubur. Mbak Tika dan Rindi pun pasrah dirinya berada di hotel itu selama 1 minggu. Setelah mereka pulang kembali ke hotel sekitar pukul 8 malam, Rindi yang terlihat pucat kemudian meminta duduk di ruang depan hotel untuk mencari angin dan memesan secangkir susu hangat. Karena tidak tega membiarkan Rindi sendirian berada di lantai 1, akhirnya Mbak Tika memutuskan untuk duduk menemani Rindi. Mbak Tika melihat sekeliling hotel terlihat lengang dengan lampu penerangan redup. Ada semilir angin yang tiba-tiba terasa di tengkuk Mbak Tika, membuatnya merasa tidak nyaman. Mbak Tika melihat Rindi masih perlahan-lahan meminum secangkir susu hangatnya yang baru disajikan. Ia mengurungkan niatnya untuk segera ke kamar mereka di lantai 3. Di saat bersamaan, Mbak Tika jelas mendengar suara bariton yang tidak asing di telinganya. "Tika, sini. Tika, sini tolong." Entah mengapa Mbak Tika seperti terhipnotis dengan suara itu, dan perlahan ia berjalan beberapa langkah keluar hotel mengikuti si sumber suara. Mbak Tika tertegun melihat seorang pria yang pernah ia lihat di kamar sedang jongkok dan kepalanya tertunduk membelakangi dirinya.
Pria itu terlihat sangat basah kuyup dan tetesan air terlihat mengalir dari tubuhnya. Saat Mbak Tika ingin menghampiri Rindi, menepuk bahunya. "Bu, kok kamu ngelamun di luar? Ayo masuk. Nanti kamu kedinginan, Bu. Saya juga sudah mau selesai ini minum susunya." Suara Rindi mengagetkan Mbak Tika. Saat Mbak Tika melihat kembali ke arah lelaki itu, ternyata ia sudah lenyap. Mbak Tika hatinya mulai takut. Ia menerka siapa lelaki yang baru saja ia lihat. Apakah itu sosok korban tsunami? Namun Mbak Tika mencoba menepis perasaan yang mengganjal hatinya dan kembali masuk ke hotel. Mbak Tika yang mendadak wajahnya pucat dan panas dibopong oleh Rindi menuju kamar hotel. Saat berjalan, Mbak Tika mendengar kata lain selain tolong. Mbak Tika menghentikan langkahnya dan menatap Rindi. "Rindi, kamu dengar nggak? Ada suara lelaki barusan." Rindi menggelengkan kepalanya dan malah merengek. "Bu, jangan nakutin Rindi. Rindi takut, Bu. Ibu mah dengerin yang horor-horor aja nih." Mendengar Rindi yang sangat ketakutan, Mbak Tika mengurungkan niatnya bercerita tentang apa yang ia lihat barusan di luar hotel. Baru saja beberapa langkah memasuki kamar, tubuh Mbak Tika terasa berat sangat dan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ia seperti bermimpi melihat lelaki bertubuh tegap berkisar umur 28 tahun yang terus melambaikan tangannya kepadanya dan berkata, "Baru mau, Lon, sayang," sambil meluk tubuh Mbak Tika erat. Mbak Tika yang risih karena tidak mengenal siapa lelaki itu, meronta-ronta dengan kuat, mencoba melepaskan dekapannya. Saat Mbak Tika melihat lagi ke arah lelaki itu, lelaki tersebut wajahnya kini menjadi pusat pasi dan wajahnya bengkak membiru. Lelaki itu terus berusaha mengejar Mbak Tika, dan Mbak Tika berlari entah kemana tujuannya. Yang terpenting ia bisa kabur dari sosok menyeramkan itu. Ketika Mbak Tika berlari, kakinya tersandung sesuatu hingga ia terjatuh. Mbak Tika melihat apa yang baru saja menyandung kakinya. Ternyata di sekitar banyak kumpulan kantong jenazah dan bau busuk mulai menyeruak di hidung Mbak Tika. Mbak Tika yang sudah kalut ketakutan, ia memanjatkan doa dan meminta keselamatan kepada Sang Pencipta. Seketika itu pula Mbak Tika tersadar di sekelilingnya sudah ada banyak orang. Rindi, Ibu Vero, petugas resepsionis, dan 2 pekerja hotel. Rindi segera memberikan air mineral untuk menenangkan Mbak Tika yang baru tersadar. 2 orang pekerja hotel itu berkata jika Mbak Tika kerasukan oleh korban tsunami yang mencari istrinya. Kebetulan wajah Mbak Tika mirip dengan istrinya yang selama ini ia cari. Arwah penasaran itu tidak bisa kembali ke alamnya karena masih penasaran, belum mengikhlaskan kematian, serta rasa duka kehilangan istri yang baru dinikahinya. Tidak lama semuanya membubarkan diri, dan Ibu Vero hanya berkata ketus, "Dok, kamu ini bisa profesional kerja nggak sih? Masa keluar kotak serupan?" Mbak Tika yang sudah tidak tahan dengan sikap ketus Ibu Vero mulai membalas ucapannya dengan nada tinggi. "Ibu kenapa sih? Kok ketus banget sama saya? Apa jangan-jangan ibu ada kong kali kong ya dengan petinggi manajer cabang pusat? Heran saya sama ibu." Ucapan Mbak Tika tidak digubris oleh Ibu Vero yang berlalu pergi ke kamarnya. Rindi dengan sigap memberi Mbak Tika paracetamol karena mendadak keningnya panas, serta tubuhnya bergetar menggigil kedinginan. Mbak Tika bercerita jika tubuhnya merasa berat dan tidak lama ia kehilangan kesadaran. Mbak Tika menyebutkan secara pasti kesurupan yang ia alami di malam itu sampai dengan menjelang azan subuh keesokan paginya.
Karena kondisi Mbak Tika yang tidak memungkinkan untuk bekerja, ia berada di hotel untuk beristirahat sendiri. Dan Rindy berangkat ke kantor cabang bersama Ibu Vero dengan komando Mbak Tika melalui sambungan telepon. Keesokan harinya Mbak Tika mendapatkan telepon dari pusat jika dirinya tidak profesional bekerja saat ditugaskan keluar kota karena absen. Mbak Tika yang merasa bersalah, semampunya ia menguatkan diri bekerja ke kantor cabang walaupun dengan kondisi yang lemah. Yang membuat Mbak Tika merasa trauma adalah selama 1 minggu berturut-turut, ia selalu dimimpikan oleh hal yang menyeramkan dan si lelaki misterius itu. Tidak hanya mimpi, namun Mbak Tika juga mengalami kesurupan selama 5 hari berturut-turut, sampai dengan ia menyelesaikan tugas keluar kotanya. Setelah ia pulang, kondisinya mendadak drop, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis jika Mbak Tika terkena tipes. Rindy sendiri masih bekerja di perusahaan sampai dengan 7 bulan kemudian, dan akhirnya Mbak Rindy resign karena ingin fokus pasca lahiran anak pertamanya. Untuk Ibu Vero sendiri masih tetap bekerja di perusahaan itu sampai dengan akhir 2018. Beliau ini tiba-tiba mendadak resign setelah tercium ada banyak kebocoran korupsi. Pengalaman menyeramkan Mbak Tika ini benar-benar menyisakan trauma yang mendalam, karena ia melihat makhluk menyeramkan yang sama sekali belum pernah ia lihat. Dan juga sampai kesurupan berkali-kali, hingga puncaknya Mbak Tika harus dirawat di rumah sakit karena keadaannya drop. Mbak Tika pun terus mendoakan si almarhum lelaki misterius itu agar ia mau kembali pulang dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi.